Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice to see you again. Kita masih berada di dalam kelas bahasa Inggris. Materi kita masih sama, yaitu suggestion and offering. Tapi kali ini kita masih akan membahas suggestion. Okay. Oke, jadi di materi suggestion and offering ini kalian diharapkan bisa memberikan saran dan tawaran serta respon sesuai dengan konteks penggunaannya. Selain itu, kalian juga diharapkan untuk mampu menyusun teks lisan dan tertulis untuk menanyakan, menyatakan, dan merespon ungkapan memberi saran ataupun tawaran serta memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Okay, in this slide, you will see two people, Maria and Dion. Maria talked to Dion. Do you have any idea for me to spend my time on weekend? And Dion responded Maria. What about trying new stuff like baking some cookies? Maria responded to Dion. That sounds like a good idea. That's the first picture. Now let's move on to second picture. There, Andre and Sinta. Andre talked to Sinta. Hi, Sinta. You look so tired. Do you need something? Let me help you to solve it. And Sinta responded with, I'd like to, but I have to do this by myself. Thank you, Andre. Okay, based on the picture, we will know that Maria and Dion doing asking a suggestion, giving a suggestion, and responding a suggestion. And Andre and Sinta, they do giving an offering and respond an offering. Now let's move on into the suggestion. Okay, now we will talk about suggestion. First is suggest and then suggestion. Suggest itu adalah kata kerja yang berarti memberikan suggestion atau memberikan saran atau memperkenalkan sebuah ide atau rencana untuk pertimbangan atau sebagai bahan pertimbangan seseorang. Dalam memberikan saran akan ada dua kemungkinan atau akan ada dua respon. Pertama, saran dari kita, it can be accepted atau bisa diterima, or it can be refused atau bisa jadi saran kita ditolak. Lalu, what is suggestion? Suggestion itu bentuknya abstrak, jadi bisa berupa solusi, advice atau saran, bisa berupa plan yang berarti rencana atau ide atau ide-ide baru. Okay, now how to asking for suggestion? Gimana caranya untuk meminta sebuah saran? Pertama, kita bisa menggunakan do you have any ideas for me? Atau bisa juga do you have any suggestion for me? Bisa juga menggunakan do you mind to give me some recommendation? Atau do you have any advice for me? Would you mind giving me your suggestion? Atau can you tell me what should I do? Atau what should I do? Oke, tadi kita sudah membahas cara bagaimana atau kalimat apa yang bisa kita gunakan ketika kita akan meminta sebuah saran. Lalu sekarang kita akan lanjut ke bagian bagaimana memberikan saran atau how to giving a suggestion dan bagaimana cara kita untuk merespon suatu saran tersebut. Oke, pertama, kita bisa menggunakan beberapa expression. Jadi ketika kita akan memberikan saran, people atau orang itu biasanya menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini. Oke, pertama, kita bisa menggunakan let's atau kita juga bisa menggunakan why don't we atau why don't you. Kalau why don't we berarti kita dan yang akan kita berikan saran akan melakukan hal tersebut berbarengan. Tapi ketika kita akan memberikan saran hanya untuk dia, berarti kita gunakan why don't you. Oke, terus kita juga bisa menggunakan what about. Kita juga bisa menggunakan how about. Jadi ada what about dan ada how about. Lalu dilanjutkan oleh I suggest. Biasanya diikuti oleh I suggest you to apa. Terus bisa juga menggunakan I think. Misalnya ketika kita akan memberikan saran. Misalnya bisa jadi gini. I
think you should buy a new clothes. Terus, bisa juga kita menggunakan I don't think. Jadi ketika kita memberikan saran, tapi bisa berupa misalnya gini, I don't think that clothes is fit in your body. Jadi kita bilang, sepertinya baju itu tidak cocok untukmu. Kita bisa menggunakan I don't think. Oke, kita juga bisa menggunakan you should. Atau bisa juga digunakan I advise you to. Aku memberikan saran padamu untuk. Bisa juga I recommend you to. Oke, itu adalah beberapa expression yang bisa kita gunakan ketika kita akan memberikan sebuah saran kepada seseorang. Lalu, bagaimana caranya? Kan kita udah belajar ekspresinya seperti apa. Jadi gimana nih membuat sebuah kalimat utuh tentang memberikan saran? Oke, lalu bagaimana cara membuat suatu kalimat memberikan saran yang baik dan benar? Oke, pertama, jika kalian menggunakan kalimat let's, you should, I advise you to, I recommend you to, why don't we, why don't you, atau I suggest you to, itu akan diikuti oleh verb 1. Contoh, let's watch a new movie, atau you should try new things, atau I advise you to do what your mom said, atau I recommend you to watch a Keanu Reeves new movie, atau why don't we wait for some time until the condition is going to normal. Oke, jadi ingat selalu gunakan let's, you should menggunakan verb 1. Sedangkan untuk what about dan how about maka akan diikuti verb 1 plus ing. Contohnya, what about listening some K-pop music? Atau how about watching K-drama? Oke, jadi gitu. Kalau menggunakan what about atau how about akan diikuti verb plus ing. Oke, perlu diingat ada beberapa catatan. Pertama, verb suggest itu bisa diikuti should plus verb. Misalnya, I suggest that we should go to library. Berarti kalau mau pakai suggest bisa digunakan should plus verb. Contohnya misalnya, I suggest that we should go to the library. I suggest you should try new things. Oke, bisa juga that itu penggunaannya opsional. Jadi bisa dipakai, bisa enggak, dan artinya tetap sama. Misalnya gini, I suggest that we should visit London next year. Sama artinya dengan I suggest we should visit London next year. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kepada example of suggestion atau beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita akan memberikan saran. Pertama, menggunakan expression let's. Let's watch a good movie on Netflix. Oke, terus ada you should try a new menu on Chatime. Ada I suggest you to, bentuk kalimatnya menjadi I suggest you to buy a new bag for this semester. Terus ada why don't we? Why don't we stay at home during COVID-19? Ada what about? What about baking some cookies tomorrow? Ada how about? How about calling your mom and ask to answer? Oke, lalu kalau tadi adalah bagaimana membuat sebuah saran, lalu bagaimana cara meresponnya? Karena ada dua, yaitu accepting and refuse. Oke, kita akan membahas tentang accepting a suggestion atau kalimat apa yang bisa kita gunakan ketika kita akan menerima sebuah saran. Oke, pertama. Oke, ketika akan merespon sebuah saran, biasanya orang-orang akan mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Contohnya, sure. Atau bisa juga, okay, yes, let's. Atau let's do it. Terus bisa juga menggunakan yes, I'd like to. Bisa juga menggunakan yes, I'd love to. Bisa juga what a good idea. Atau bisa juga menggunakan why not. Terus selain itu juga bisa menggunakan kalimat seperti yes, with pleasure. Atau bisa juga that sounds like a good idea.
Terus that's a good or that's a nice atau bisa juga that's a wonderful idea. Jadi bisa bilang that's a good idea atau that's a nice idea atau juga bisa menggunakan that's a wonderful idea. Lalu, bagaimana kalau kita akan menolak suatu saran? Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini ketika kita akan menolak saran dari orang untuk kita. Pertama, no, let's not. Jadi misalnya ada orang berkata, let's watch a new series on Netflix. No, let's not. Atau bisa juga, I suggest you to try drink a hot chocolate before you go to sleep. No, I'd rather not. Jadi aku lebih memilih untuk tidak melakukan itu. Bisa juga menggunakan I don't feel I will like it. Bisa juga menggunakan what an awful idea atau what a bad idea. Atau bisa juga menggunakan I don't think it's a good idea. Sorry. Atau sorry, that's boring. Let's do something else. Jadi misalnya nih ada yang ngajak, how about cooking black forest in your house tomorrow? Sorry, that's boring. Let's do something else. Jadi ketika ada nih yang memberikan saran, bagaimana kalau misalnya besok kita memasak kue black forest di rumahmu, terus kamu bilang, enggak, kayaknya itu sangat membosankan. Ayo kita coba lakukan hal yang lain. Sorry, that's boring. Let's do something else. Atau bisa juga, it's a bad idea. Atau no, let's not. Let's, jadi misalnya ada yang bilang, how about we go to Bandung on next Monday? Tapi kalian merasa kayaknya kita belum boleh deh kalau buat pergi ke Bandung di masa sekarang. Terus kalian bisa bilang gini, no, let's not. Let's stay at home and do something fun. Atau no, let's not. Let's just stay at home and watching some good movie through Netflix. Atau bisa bilang, I'm afraid we can't. Atau I'm afraid I can't. Jadi nih, misalnya bilang, suggestionnya seperti ini. Misalnya suggestionnya seperti ini. How about you try hiking to a mountain? Jadi ada yang memberikan saran gimana kalau kalian mencoba untuk mendaki gunung. Terus kalian merasa kalian tidak akan mampu untuk mendaki gunung. Kalian bisa menolak saran tersebut dengan mengatakan I'm afraid I can't. Jadi itu menolak secara halus dan berkata kalau aku takut kayaknya aku nggak mampu. Itu bisa menggunakan I'm afraid I can't. Atau misalnya dia bilang gini, how about we go to Bali and do diving next month? Terus bilang, I'm afraid we can't go to Bali next month. Oke, atau bisa bilang, no, I don't think so. Jadi kayak, enggak, kayaknya aku enggak berpikir seperti itu ketika kalian akan menolak suatu saran dan menurut kalian saran tersebut tidak sesuai atau tidak bisa kalian lakukan. Oke, contoh kalimat lainnya. You will see on this slide. Ada dua orang, Renata dan Sylvia. Oke, let's. Renata bertanya ke Sylvia, do you have any suggestion movie for me to watch? Terus Sylvia berkata, why don't you try to watch Crash Landing on You? Terus, misalnya si Renata tidak menyukai film Korean drama, maka Renata bisa berkata, I don't feel I will like it since it's Korean drama. Oke, dari dialog tersebut kita bisa menyimpulkan kalau Renata sebagai orang yang meminta suggestion atau saran, sedangkan Sylvia sebagai orang yang menggunakan expression dari memberikan saran. Lihat dari why don't you berarti Sylvia memberikan saran. Sedangkan I don't feel I will like it. Itu menunjukkan kalau Renata menolak dengan sopan suggestion atau saran dari Sylvia. Oke, kita bisa lihat di gambar kedua. Oke, ada cowok dan ada cewek. There are a boy and a girl.
Oke, yang cowok bilang, I've just broke up with Susan. Do you have any advice for me? Jadi si cowoknya baru saja putus dari pacarnya. Terus si ceweknya bilang, oh, what happened? Terus si cowok menjelaskan kalau she's cheating on me. Jadi mantan pacarnya berselingkuh. Lalu si cowok mengatakan punya saran gak nih? Terus si ceweknya bilang, I think you should let go of her and move on. Oke, dari percakapan atau dialog kedua kita bisa menyimpulkan kalau si cowok itu meminta saran apa yang harus dia lakukan. Dan kemudian si perempuan dengan menggunakan I think you should itu bisa diindikasikan bahwa dia sedang memberikan atau sedang merespon sebuah saran. Oke, sekarang setelah video ini selesai, kalian bisa memberhentikan atau keluar dari PowerPoint atau video ini, lalu lakukan instruksi berikut ini. Oke, I will give you 25 menit, 25 menit. Lalu kalian bisa menuliskan 5 kalimat tentang giving a suggestion and respond a suggestion. Silakan ditulis di bukunya terlebih dahulu. Jadi akan ada 10 kalimat, 5 kalimat memberikan saran, dan 5 kalimat merespon saran tersebut. Jadi akan ada 10 kalimat. Oke, tentang merespon saran tersebut, kalian bisa mix and match antara menerima ataupun menolak saran tersebut. Jadi tidak harus 5 kalimat menerima saran dan 5 kalimat menolak saran. Intinya adalah dari 5 kalimat respon suggestion harus ada 2 atau 3 kalimat yang mengindikasikan menolak atau menerima. Jadi akan ada 10 kalimat. Pertama, 5 kalimat tentang memberikan saran bisa berupa saran film yang bisa ditonton atau 5 saran tentang aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan, 5 minuman favorit, bisa 5 makanan favorit, 5 tempat yang patut kalian kunjungin atau apapun. Jadi sarannya bebas, tapi gunakan expression yang sudah kita bahas. Tadi ada let's, you should, I suggest you to, I think, what about, how about, dan berbagai macam lainnya. Jadi ingat, gunakan expression yang sudah kita bahas seputar bagaimana cara memberikan sebuah saran, dan gunakan juga expression untuk menolak atau menerima sebuah saran. Oke, kalau sudah ditulis di bukunya dan 25 menit sudah berlalu, maka yang harus kalian lakukan adalah silahkan buka kembali Google Classroom-nya dan dilihat. Yang harus dilihat adalah akan ada notification tentang a new assignment dan kalian harus melakukan apa yang akan diperintahkan di kolom Google Classroom tersebut. Okay, now I think that's all for this week. In the next week, we will talk about an offering, how to give an offers and how to respond when someone's offering you about something. Okay, I think that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.